Satu desa di Jawa Tengah gempar, bukan karena bencana, tapi karena seorang pemuda miskin yang menikahi 3 perempuan kembar sekaligus. Semua orang iri kepada pemuda tersebut, hingga malam pertama tiba. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil terpencil di Jawa Tengah, suasana mendadak heboh bukan karena bencana atau masalah politik, melainkan karena sebuah peristiwa yang tak terduga. Seorang pemuda miskin bernama Gito, yang sehari-hari hanya bekerja sebagai tukang serabutan, menikahi 3 perempuan kembar sekaligus dalam satu akad nikah. Ketiga perempuan itu bukan orang sembarangan. Mereka dikenal sebagai 3 mawar dari Bukit Lemo. Cantik, anggun, dan selalu tampil rapi. Tak ada yang menyangka, ketiganya justru memilih Gito, pemuda miskin yang tak memiliki rumah, kendaraan, bahkan sering tidur di musala. Pernikahan itu digelar di balai desa. Dihadiri ribuan warga yang datang karena penasaran, ada yang tak percaya, dan sebagian lagi ingin memastikan bahwa ini bukan sandiwara. Namun kejadian aneh mulai muncul setelah akad selesai. Bukan Gito yang berubah, melainkan ketiga perempuan kembar itu. Malam harinya, Gito dibawa ke rumah ketiga istrinya. Sebuah rumah besar peninggalan ayah mereka, yang konon dulunya adalah seorang dukun sakti. Gito terkejut melihat rumah itu sangat sepi, tanpa pelayan, dan tetangga pun enggan mendekat. Seiring malam makin larut, satu persatu istri Gito datang ke kamarnya, tapi anehnya mereka tak datang bersamaan. Ketika satu masuk, 2 lainnya tiba-tiba menghilang. Wajah mereka berubah, tak lagi manis seperti siang tadi. Mata mereka merah, kulitnya pucat, dan bibir mereka dingin membeku. Gito merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Suara azan yang biasanya menenangkan malam itu tak terdengar sama sekali. Ia sadar, malam itu ia tidak tidur bersama manusia biasa. Keesokan paginya, Gito bangun dengan tubuh lemas dan leher terasa seperti dicekik. Saat ditanya tentang kejadian semalam, ketiga istrinya hanya tersenyum dingin. Senyum yang tak hangat, seperti kabut subuh di pemakaman. Saat berjalan-jalan di rumah besar itu, Gito menemukan sebuah ruangan terkunci rapat. Di atas pintunya tertulis tulisan halus dalam aksara Jawa kuno yang sudah pudar. Jangan buka bila belum siap menerima kenyataan. Namun rasa penasarannya terlalu kuat untuk ditahan. Malam berikutnya, saat ketiga istrinya pergi entah kemana, Gito menyelinap dan membuka pintu ruangan itu. Di dalamnya gelap, hanya diterangi cahaya remang dari sebuah cermin tua besar di sudut ruangan. Anehnya, cermin itu tak memantulkan bayangannya, melainkan gambaran masa lalu. Gito melihat sosok 3 perempuan kecil bermain di hutan. Seorang pria tua, ayah mereka, membacakan mantra di bawah pohon besar. Gito merinding saat menyadari mantra itu bukan doa, melainkan sebuah perjanjian. Ia menyaksikan sang ayah menyembelih seekor kambing hitam di depan ketiga putrinya. Ketiganya tertawa, namun tawa itu bukan tawa anak kecil biasa, melainkan lolongan menggema seperti makhluk dari dimensi lain. Tiba-tiba, cermin itu retak dengan sendirinya, memantulkan cahaya menyilaukan. Gito terpental ke belakang, darah mengalir dari telinganya. Saat mencoba keluar, pintu terkunci sendiri. Dan dari balik cermin terdengar bisikan pelan. Kau bukan suami, kau adalah tumbal. Malam-malam berikutnya, suasana rumah semakin mencekam. Angin tak berhembus dari jendela, tapi dari lantai. Dinding rumah mengeluarkan desahan, dan lampu minyak yang dinyalakan Gito selalu padam tanpa alasan. Ketiga istrinya semakin aneh. Mereka jarang bicara, dan bila berbicara, suara mereka bergema 2 kali. Kadang terdengar suara keempat yang tak berasal dari siapapun. Saat Gito bertanya, mereka hanya menatapnya lama, seolah menahan sesuatu yang mengerikan. Gito mencoba mencari jawaban dari warga desa, tapi semua enggan bicara.
Bahkan Pak RT langsung menutup pintu saat Gito datang. Hanya seorang nenek tua pikun yang tinggal dekat pemakaman mau membuka suara. Dengan suara parau, sang nenek memperingatkan, "Gito, cepatlah lari dari rumah itu. Rumah itu bukan tempat manusia." Nenek itu bercerita bahwa ayah ketiga, perempuan kembar itu, dulu membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk menjaga kekayaan dan keturunan mereka. Sebagai gantinya, setiap 20 tahun harus ada lelaki yang menjadi tumbal hidup. Dan sekarang waktunya telah tiba. Tumbal berikutnya adalah Gito. Malam itu Gito pura-pura tidur. Ia mendengar bisikan dari dapur, ruang tamu, dan balik loteng. Diam-diam, ia menyelinap ke ruang rahasia dan menemukan sebuah buku tua bersampul kulit. Buku tua itu terbuka di hadapan Gito, memperlihatkan deretan nama-nama lelaki yang dulu menikahi ketiga perempuan kembar itu. Namun tak satu pun dari mereka yang selamat. Nama-nama itu dicoret dengan darah merah pekat, sementara satu ruang kosong tertulis dengan jelas, tumbal keempat, Gito. Tangan Gito mulai gemetar. Dari belakang, terdengar langkah kaki perlahan tapi berat, serempak 3 pasang kaki telanjang. Ketiga istrinya berdiri di ambang pintu, menatap tanpa berkedip, tanpa emosi. Suara bergema, bukan dari mulut mereka, namun memenuhi ruang. "Malam ini, waktumu telah tiba." Langit malam pekat berarah awan tebal, menutup bulan sepenuhnya. Di dalam rumah, suasana berubah drastis. Bukan lagi rumah manusia, tapi seperti sarang kegelapan. Lantai terasa seperti daging yang berdenyut, dinding bergetar, dan udara diselimuti bau amis yang menusuk. Gito berusaha melarikan diri, namun setiap pintu yang dibukanya selalu membawa dirinya kembali ke ruang tamu. Di sana 3 kursi kosong berayun perlahan, seolah diayunkan oleh tangan tak terlihat. Istrinya kini tak lagi berbicara. Mereka hanya menatapnya dengan tatapan kosong, atau lebih tepat, penuh oleh makhluk lain yang hidup di dalam tubuh mereka. Ketika Gito mencoba mengucapkan zikir, tubuhnya langsung terasa berat, seperti ada tekanan besar menekan dadanya dari dalam. Tanpa peringatan, lantai ruang tengah terbelah perlahan, membuka tangga yang menurun ke ruang bawah tanah, yang diselimuti cahaya merah berkedip. Ketiga perempuan kembar itu bergerak serentak, menggandeng Gito dengan kekuatan yang tak wajar. Langkah demi langkah, mereka membawanya turun, dan Gito tak mampu melawan. Tubuhnya terasa terikat oleh kekuatan gaib. Di dasar ruang bawah tanah, sebuah kolam darah membentang, memantulkan bayangan seperti cermin hidup. Di sekelilingnya, tergantung kepala ke kepala lelaki yang masih utuh, namun matanya terbuka dan menatap lurus ke langit-langit. Gito menggigil, berdiri di tengah kolam. Di hadapannya, berdiri makhluk besar berwarna hitam legam. Tanpa wajah, hanya 2 mata merah menyala yang menatap tajam. Makhluk itu mengangkat tangan, dan suara bergema memenuhi ruangan. 3 kali mereka memberi, 1 kali mereka meminta. "Kini giliranmu, Gito." Ketiga perempuan kembar itu mendekat. Mata mereka kini sepenuhnya hitam legam. Mereka mulai melantunkan mantra kuno dengan suara tumpang tindih, seperti berasal dari ribuan mulut sekaligus. Tubuh Gito mulai terangkat ke udara. Darah mengalir deras dari pori-porinya. Di detik terakhir sebelum kesadarannya lenyap, Gito hanya bisa berbisik lirih dalam hati, "Allah, jika Engkau masih memberi kesempatan, selamatkan aku dari semua ini." Tubuhnya tergantung di udara. Darah menetes satu persatu ke dalam kolam merah yang menggelegak. Ketiga perempuan kembar itu terus melafalkan mantra. Suara mereka kini berubah menjadi raungan binatang buas yang bercampur. Ratapan manusia tersiksa. Makhluk hitam besar itu mulai mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar dan udara membeku. Daging dari dinding runtuh menyatu ke arah kolam. Bau busuk seperti bangkai yang telah berbulan-bulan tersimpan menyengat memenuhi ruang. Gito hampir kehilangan kesadaran, tapi entah bagaimana, dalam hening batinnya, ia kembali menyebut nama Allah. Doanya perlahan menguat, menembus ruang bawah tanah, seolah menyayat dinding-dinding gaib yang membelenggunya.
makhluk besar itu mengaum dan para istri Gito terhuyung. Tiba-tiba kolam darah itu membeku, api merah yang mengelilingi ruangan padam seketika. Cahaya putih memancar dari dada Gito, lahir dari doa tulus dan keputusasaan seorang hamba yang benar-benar berserah. Ketiga perempuan kembar itu menjerit, wajah mereka mulai mencair, kulit mereka mengelupas, menyisakan wujud asli mereka yang mengerikan. Bukan manusia, melainkan makhluk jelmaan perjanjian hitam masa lalu. Mereka mencoba melompat ke arah Gito, tapi cahaya putih itu membakar tubuh mereka satu persatu hingga hancur menjadi abu hitam. Makhluk besar itu mengamuk, namun cahaya itu semakin membesar, menyilaukan, menghantam sosok gelap itu dan menghancurkannya, menjadi debu gaib yang terserap ke tanah. Lantai ruang bawah tanah retak, rumah bergetar hebat. Langit bergemuruh seolah bumi menelan kutukan yang terpendam selama ini. Gito jatuh ke lantai dan pingsan. Namun sebelum matanya tertutup, ia melihat satu hal terakhir. Wajah ayah ketiga perempuan itu berdiri di ujung ruangan, menangis lalu lenyap bersama puing-puing rumah yang runtuh. Pagi mulai menyingsing. Sinar matahari menembus kabut tebal yang menggantung berat di atas desa kecil itu. Burung-burung berkicau seolah mengiringi keheningan yang tak pernah terasa sedalam ini sebelumnya. Gito terbangun di rerumputan kering, di sebuah lapangan luas yang sunyi. Tubuhnya penuh luka, pakaiannya berlumuran darah kering. Namun ia masih hidup. Di sekelilingnya, rumah besar yang dulu menjadi tempatnya berteduh telah tiada. Yang tersisa hanyalah puing-puing tua bekas bangunan zaman kolonial yang sudah lama runtuh. Ranting-ranting liar tumbuh tak teratur, batu-batu berserakan. Seolah rumah itu tak pernah berdiri, seolah semua hanya bayangan. Dengan langkah gemetar, Gito berjalan perlahan menuju desa. Warga mulai keluar satu persatu, wajah mereka memancarkan campuran ketakutan, keterkejutan dan rasa heran. Seorang lelaki tua yang selama ini pendiam, akhirnya bersuara lirih, "Kau berhasil keluar, hanya kau yang bisa." Gito tak sepenuhnya mengerti maksud kata-kata itu, tapi ia sadar. Hidupnya kini telah berubah selamanya. Ia menyendiri selama berminggu-minggu, berdoa siang dan malam, memohon perlindungan kepada Allah. Hingga suatu malam, seorang anak kecil datang mengunjunginya di tempat ia bermalam. "Bapak mimpi semalam ada 3 perempuan datang. Mereka menangis minta maaf. Katanya mereka terperangkap oleh perjanjian ayah mereka, dan hanya 2 bapak yang bisa membebaskan mereka." Air mata Gito menetes. Mungkin di balik semua kengerian yang pernah ia alami, ada jiwa-jiwa yang terpenjara dalam kutukan, jiwa yang tak pernah meminta untuk dilahirkan ke dalam penderitaan. Ia bangkit, duduk menghadap kiblat. Malam itu doanya lebih lama dan lebih dalam dari sebelumnya. Sejak saat itu, suara-suara aneh dari bukit tua tempat rumah itu pernah berdiri tak pernah terdengar lagi. Namun warga desa masih sering berbisik bahwa bila kau berjalan terlalu jauh ke utara pada malam Jumat, kadang terdengar nyanyian lembut 3 perempuan diiringi suara cermin yang retak perlahan. Hikmah dari cerita ini sederhana. Jangan pernah tertipu oleh keindahan lahiriah. Kekayaan, kecantikan, dan kemewahan bisa menyembunyikan kutukan dan kegelapan yang mengintai. Jangan pernah meninggalkan doa, sebab hanya Allah yang mampu menyelamatkan ketika semua pintu dunia tertutup. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.